Jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21011905991 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja. Praktik pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 4 Banjarbaru dengan materi teori pembentukan permukaan bumi. Berikut ini video pelaksanaan praktik pengajar saya. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Selamat menyaksikan. Ya, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak hebat, anak-anak berprestasi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Dengan diberikan nikmat sehat, kita awali kegiatan kita dengan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat sehat yang kita terima. Kemudian semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan serta dicatat sebagai amal ibadah kalian. Untuk itu kita mulai dengan kegiatan berdoa. Kira-kira di sini ada yang bersedia untuk memimpin doa hari ini? Mari semua kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih untuk Raffi sudah memimpin doa hari ini. Untuk kedepannya Ibu harapkan yang lainnya bisa memimpin doa untuk kegiatan belajar kita. Nah, pada hari ini kalian tadi sebelum kita masuk Meet, Ibu sudah ada memposting tentang ini daftar kehadiran di Google Classroom. Apakah sudah diisi untuk daftar kehadirannya? Sudah, Bu. Sudah ya, iya. Sudah. Jadi, ya terima kasih sudah mengisi daftar kehadiran. Untuk yang belum, Ibu harapkan segera mengisi nanti sebelum waktu pelajaran kita berakhir di jam 12 harus sudah terisi. Jadi supaya tidak tercatat kalian tidak mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita mulai kegiatan kita dengan YL SMA 4 dulu supaya kita lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk belajar. Ya, semangat. Semangat. Ya, semangat. Berprestasi. Semangatku. Kebanggaan. Iya, terima kasih. Pada kegiatan belajar di pertama, kalian masuk kemarin di bab 1, kita kan ada tuh belajar tentang materi konsep esensial geografi. Di situ ada salah satu konsep morfologi. Masih ingat morfologi, Nak? Tentang apa itu morfologi? Masih ingat? Kira-kira tidak ada yang ingat? Nah, jadi morfologi itu adalah bentuk permukaan bumi. Nah, bentuk permukaan bumi itu contohnya seperti apa? Ada bentuk muka bumi apa contohnya? Bulat. Iya, bulat itu adalah bentuk bumi, benar. Yang Ibu tanyakan itu adalah permukaan bumi. Permukaan buminya ada bentuk permukaan bumi berupa apa di situ? Ada bentuk muka bumi apa saja? Iya, ada dataran rendah, kemudian ada apa lagi? Dataran tinggi, pegunungan. Iya, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan ada juga pegunungan. Nah, yang sudah disebutkan teman kalian tadi itu adalah namanya morfologi atau bentuk-bentuk permukaan bumi seperti itu. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak gimana terbentuknya dataran tinggi? Gimana terbentuknya gunung? Ada yang tahu? Saya, Bu, dikarenakan pergeseran lempengan bumi. Oh iya, Raffi menjelaskan ini bahwa adanya pergerakan lempengan bumi ya bisa menyebabkan terbentuknya bentuk muka bumi. Ya, itu seperti itu. Jadi yang dikatakan sama Raffi tadi benar bahwa bentuk muka bumi itu terbentuk karena adanya proses yang bekerja. Salah satunya adalah yang tadi, yang dikatakan sama Raffi tadi tentang lempeng seperti itu. Nah, pada kegiatan belajar kita akan belajar
tentang bentuk-bentuk permukaan bumi kita, kemudian kenapa sih permukaan bumi kita kok bentuknya seperti itu, kira-kira bagaimana prosesnya, seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Ya, jadi dengan kita belajar, kalian belajar tentang materi bentuk muka bumi dan teori-teori bagaimana terbentuknya muka bumi, Ibu harapkan nanti kalian bisa tahu dan bisa menjelaskan bagaimana sih bentuk permukaan bumi kita, terus bagaimana dia proses terjadinya, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari tujuan belajar, dengan kalian belajar materi ini, tentunya bisa memberikan manfaat bagi kalian bisa tahu, bisa punya wawasan tentang bumi, tentang apa yang ada di bumi. Kemudian dengan kita tahu bahwa terjadi proses yang membentuk permukaan bumi yang tentunya prosesnya itu tidak bisa kita lihat dengan langsung kan, itu Ibu yakin bisa menimbulkan rasa syukur kita akan. Untuk kegiatan belajar kita hari ini kita akan menggunakan model inquiry learning ya, jadi nanti kalian akan berusaha untuk mencari data dan menghubungkan data yang kalian cari itu dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Materinya tentang teori pembentukan muka bumi. Kita awali dengan morfologi atau bentuk muka bumi. Seperti yang sudah disebutkan teman kalian tadi, si Alia ya, menyebutkan berbagai bentuk muka bumi. Bisa kalian lihat di sini. Ada yang kenal ini di daerah Kalsel ini? Ada yang pernah ke sini? Ini tidak asing lagi. Daerah mana ini yang view-nya seperti ini? Meratus, Bu. Iya, benar sekali. Ini Ibu ambil di salah satu gambar di daerah Pegunungan Meratus. Di sini terdapat berbagai bentuk muka bumi ya. Ada gunungnya, kemudian ada yang dataran rendahnya tadi, kemudian ada lembah, ada gunung juga di situ. Fenomena yang heboh kemarin di Indonesia yang terjadi pada awal tahun ya, di perairan utara Bali. Ada ingat? Sediakan gambar ini di sini. Fenomena yang terjadi di perairan utara Bali. Ada fotonya ini. Ada yang ingat nggak kira-kira? Apa itu? Iya, benar. Tenggelamnya kapal selam Nanggala ya, itu tenggelamnya di dasar laut perairan utara Bali. Nah, kenapa itu kapalnya nggak bisa diambil? Karena di sini, di daerah perairan ini ada bentuk muka bumi tersendiri. Di sini bisa kalian lihat di sini. Kenapa ini warnanya kok biru? Kemudian ada yang seperti kasar bergelombang dan warnanya ada yang gelap. Di sini. Kemudian ini adalah gambar dari bentuk dasar laut. Jadi di dasar laut itu ada nggak kira-kira yang beranggapan dasar laut itu dia dan apa rata? Ada nggak kira-kira? Jadi di dasar laut itu sama dengan yang ada di daratan juga nak. Dia bentuknya juga tidak rata. Ada gunungnya juga, ada jurang. Kalau kemarin yang kapalnya itu dia itu posisinya di sini, nah, jadi di daerah jurang. Kalau biasanya kita mengenal dengan namanya palung laut. Jadi keberadaannya di sini sehingga dia sulit untuk diambil yang kapal selam. Kemudian bentuk permukaan bumi kita, kalau kita lihat dari luar angkasa itu dia akan warnanya biru. Kenapa warnanya biru? Ada yang tahu? Banyak daerah perairan. Iya, benar sekali. Warnanya biru karena memang di bumi kita itu wilayahnya mayoritasnya itu berupa perairan, berupa air, berupa laut yang disebut dengan samudra di sini. Kemudian selain itu juga ada ini daratan yang luas yang disebut dengan benua. Ada berapa benua di bumi? Ada yang tahu? Kalau tempat kita tinggal benua apa? Asia, Bu. Ada benua Asia itu di sini, Asia. Kemudian ada Eropa, 2 ya. Kemudian ada Afrika, 3. Terus Amerika, 4. Terus yang di selatan kita ini apa? 5-nya? Australia, Bu. Australia, benar. Dan yang di bagian paling selatan itu warnanya putih, itu juga benua juga, nak. Ada yang tahu? Benua Antartika. Antartika, benar. Ini dia juga benua, tapi karena dia lokasinya ada di kutub yang suhunya selalu dingin, maka di sini dia selalu tertutup es atau salju abadi. Jadi tidak bisa didiam. Nah, yang itu tadi adalah gambaran tentang bentuk permukaan bumi. Jadi kita akan belajar bagaimana sih prosesnya kok bisa terbentuk permukaan bumi yang seperti tadi. Nah, kita lihat ini perbandingan buah jeruk. Ada yang pernah melihat buah jeruk yang segar sama yang sudah lama? Perbedaannya apa? Buah jeruk yang segar sama yang lama bedanya apa, nak? Yang sudah lama tersimpan dalam kulkas, bedanya apa? Jadi layu, Bu. Benar. Jadi kalau buah jeruk yang segar, dia permukaannya kan rata, mulus seperti ini. Kemudian kalau dia ditaruh di kulkas dalam waktu lama, dia akan layu dan mengkerut. Begitu juga dengan bumi kita.
Nah, ini ada yang namanya teori yang pertama, yaitu teori kontraksi namanya, Nak. Jadi dia menjelaskan bahwa dulunya bumi kita ini kan bumi kita rata, kemudian dia menjadi tidak rata, mengkerut. Karena apa itu mengkerutnya? Nanti silahkan kalian cari informasinya sendiri. Kalau tadi kita lihat ada benuanya ada 6, kalau zaman dulu itu benuanya cuma 1. Jadi benua yang ada sekarang itu mereka dulunya bersatu, nyambung dulu, dan ini yang sekarang. Dan ada juga teori pergeseran benua, berarti benuanya mengalami bergeser. Yang satu dia bergeser, jadi gambar 2, 3, 4, dan akhirnya jadilah sekarang. Apa dia bisa bergeser, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Dan ada juga teori yang mengatakan tentang ini, dalam bumi kita ada sesuatu yang mengalir ke atas. Apa yang keluar dari dalam bumi, Nak? Magma, Bu. Magma, benar. Magma ini dia bisa ke atas karena adanya ini arus yang menggerakkan dia magma untuk ke atas. Ini ibaratnya seperti kalian masak air. Pernah masak air nggak? Pernah. Pernah, Ketika Bu. kalian masak air, kemudian airnya itu mendidih, ada nggak pergerakan dari atas, dari bawah ke atas? Ada, Bu. Ada uap kan? Uapnya kan bergerak, Ya, Bu. naik tuh. Nah, kemudian uapnya dia akan keluar lewat sela-sela. Pancinya gimana? Diam atau bergerak? Bergerak. Bergerak, ya. Jadi tutup panci itu ibaratnya lempeng yang sudah disebutkan sama Raffi tadi. Jadi lempeng kita itu bergerak karena adanya yang arus dari bawah tadi, dia bergerak. Jadi lempeng kita bergerak. Ini menggambarkan tentang bumi kita. Lempengnya bergerak. Bergeraknya kemana? Ada ibaratnya di sini. 2 buah mobil. Jadi lempeng itu juga bergerak. Ibaratnya mobil, kemudian dia bergeraknya saling mendekat. Apa yang terjadi ketika dia saling mendekat? Kalau 2 buah mobil saling mendekat, apa yang terjadi, Nak? Tabrakan. Nah, ketika lempeng bumi itu tabrakan, apa yang kita rasakan? Gempa, Bu. Gempa, benar sekali. Jadi ketika kita mengalami gempa, itu artinya ada 2 lempeng atau lebih yang saling bertemu dan bertabrakan. Itu. Kalau gempanya itu terjadi di dasar laut, gempa kan, tabrakan loh. Akhirnya ada yang patah, ada yang gugur ini, lempengnya patah. Ketika lempengnya itu patah, maka dia bisa memicu yang namanya tsunami tadi. Ini contohnya. Jadi dari 2 lempeng tadi bertemu, tabrakan, kemudian dia menimbulkan gempa. Ada lempeng yang samudra tadi. Ini samudra, kemudian ada yang benua. Ketemu, tabrakan, ada yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini yang berat. Yang berat itu samudra atau benua kira-kira? Kalau dilihat tadi luas samudranya atau benuanya, Nak? Lewat luas samudra kan, berarti samudra itu dia lebih berat. Karena dia lebih berat, berarti samudranya itu masuk ke dalam benua. Jadi masuk, kemudian benuanya dia akan terangkat naik ke atas. Dia membentuk gunung. Ini contohnya gambarnya ada di sini. Ini kan samudra. Ada panahnya. Dia ke sini, kemudian benuanya dari sini, dia akan ke tengah. Nah, tempat bertemunya tadi, dia menimbulkan palung laut. Jadi tempat masuknya lempeng samudra tadi, dia membentuk namanya palung laut. Jadi tempat masuknya tadi, palung laut. Ini untuk pergerakan lempengnya ada 3 ya. Ada gerak konvergen, divergen, sama transform. Kemudian dari lempeng yang bertabrakan tadi bisa menimbulkan namanya sesar. Sesar itu patahan. Jadi ada yang patah. Kayak ibaratnya mungkin ada 2 kendaraan bertabrakan, kan pasti tuh ada yang patah juga. Tangannya patah, kakinya mungkin patah seperti itu. Itu ibaratnya lempeng kita juga sama. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ibu akan menayangkan video. Ya, silakan disimak dari video ini. Kan nggak sih sama kalian, bumi yang kita tempati sekarang tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai teori yang menjelaskan tentang proses perkembangan bumi. Di antaranya teori apungan benua, teori Laurasia dan Gondwana, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Alfred Lothar Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman, pada tahun 1912 mengemukakan sebuah teori, yaitu teori pengapungan benua atau continental drift theory.
Menurut teori ini, sekitar 225 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya terdapat satu benua dan satu samudra, di mana benua ini dinamakan dengan Pangea, sedangkan samudra tersebut dinamakan dengan Pantalasa. Kemudian, benua tunggal tersebut terus mengalami pergerakan dan pecah sehingga membentuk formasi yang ada pada saat ini. Teori ini pun didukung oleh beberapa bukti, di antaranya pertama, adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu dengan yang lainnya. Kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur memiliki persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Ketiga, benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dahulunya daratan yang berhimpitan. Bukti selanjutnya, ditemukan beberapa fosil dari hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua tersebut. Dan terakhir, adanya kesamaan jenis batuan di berbagai belahan bumi. Teori yang kedua, teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas dua benua, yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan dengan Gondwana. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan dengan Samudra Tethys. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang. Laurasia menjadi Amerika Utara, Asia, dan Eropa, dan Gondwana menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess. Konveksi merupakan arus yang akan terus berputar seiring perpindahan suhu sampai pada kesetaraan di dalamnya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita merebus air. Air di panci akan mengalami pergerakan, karena air panas dengan kerapatan rendah akan naik dan air dingin dengan kerapatan yang lebih besar akan turun. Hal ini juga terjadi di dalam perut bumi kita. Nah, teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijak, terdapat arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Oleh karena itu, arus konveksi akan membawa material berupa lava sampai ke permukaan bumi. Nah, jika ini terjadi pada kerak benua, hal ini akan membentuk sebuah gunung api. Dan apabila terjadi pada kerak samudra, hal ini akan membentuk sebuah punggung tengah samudra atau bahasa lainnya Mid-Oceanic Ridge. Bukti kebenaran dari teori ini adalah terbentuknya Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Tozo Wilson, yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Seperti yang telah dibahas pada teori sebelumnya, nah, lapisan astenosfer ini memiliki arus konveksi yang kemudian akan menggerakkan lapisan litosfer atau lempeng-lempeng yang berada di atasnya. Pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 pergerakan lempeng, yaitu gerak lempeng konvergen atau mendekat, gerak lempeng divergen atau menjauh, dan gerak lempeng berpapasan atau transform. Bagaimana pengaruh dari pergerakan dari lempeng ini? Dari tayangan video tadi, Ibu yakin pasti banyak pertanyaan nih di antara kalian. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian mengajukan pertanyaan, mungkin yang belum kalian pahami atau mungkin yang ada yang berbeda ini daripada pemahaman kalian dari video yang sudah ditayangkan tadi. Untuk itu, silahkan kalian membuat pertanyaan, boleh buat pernyataan itu kalimat. Kalau pertanyaan itu kalimat tanya, kalian juga bisa menanggapi atau menjawab dari pertanyaan kalian. Nah,
untuk tugas ini silahkan kalian lanjutkan di Google Classroom. Jadi di Google Classroom sudah Ibu sediakan itu room untuk diskusi, silahkan buat pertanyaan. Jadi kalian bebas bertanya tentang materi hari ini. Gimana? Apakah sudah jelas? Silahkan bertanya di Google Classroom. Ibu beri waktu. Itu tuh, ya. itu masing-masing satu atau pilih salah satu aja, Bu? Satu orang cukup satu pertanyaan saja, silahkan. Ya. Baik, Bu. Jadi silahkan buat pertanyaan untuk di Google Classroom. Boleh juga kalian jawab punya teman. Jadi yang penting kalian ada diskusi di Google Classroom. Bisa juga kalian buat pernyataan. Pernyataan itu kalimat yang menggambarkan dari apa yang sudah kalian tonton tadi tentang teori pembentukan permukaan bumi. Ya, silahkan tulis di komentar kelas ya, Nak, untuk pertanyaannya. Silahkan. Kemudian dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan, silahkan dibuat hipotesis ya. Jadi untuk hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi kalian punya pertanyaan, kalian punya jawaban sementara atau prediksi jawaban. Di sini ada yang punya pertanyaan, siapa? Contohnya bisa diajukan, silakan. Ada yang punya pertanyaan di sini? Ulun, Bu. Nah, silahkan Novita, pertanyaannya apa, Nak? Berarti artinya apakah bumi yang kita pijak itu senantiasa bergerak? Terus berarti gambar peta yang selama ini beredar bisa berubah, Kak, Bu? Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Novita. Mungkin ada teman yang lainnya, ada yang tahu nih mungkin. Ada yang tahu? Apakah pertanyaan tadi apakah bumi itu bergerak ya? Kalau bumi bergerak itu apakah peta itu juga berubah kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira, Nak, petanya, Nak? Pertanyaan yang bagus, nanti silahkan dicari datanya. Cek di Google Classroom ya. Untuk di Google Classroom silahkan nanti buat pertanyaan. Nah, jadi Ibu akan mau share LKPD-nya. Di LKPD yang sudah Ibu kirimkan tadi, itu kan ada nih tabel yang pertama. Tadi kan Ibu suruh kalian buat pertanyaan. Jadi silakan pertanyaannya dimasukkan dalam LKPD di sini, buat pertanyaannya. Kemudian hipotesisnya dibuat di sini juga. Kemudian kalian sertakan persepsi pendapat kalian. Kayak tadi punya Novita tadi. Apakah bumi tadi bergerak, petanya juga akan mengalami pergerakan? Kemudian hipotesis jawabannya seperti apa? Kemudian anggapannya Novita yang seperti apa? Kemudian hal yang membingungkan itu ada di bagian mana? Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kalian sudah mencermati video dan yang PowerPoint yang sudah disampaikan tadi tentang 5 teori pembentukan muka bumi. Nah, di sini ada teori yang pertama, kontraksi. Kalian isi nanti untuk tabelnya di sini. Jadi ini LKPD-nya untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas hari ini. Tokohnya siapa, kemudian awalnya bagaimana dia, kemudian prosesnya mengalami apa, dan akhirnya yang sekarang itu bentuknya seperti apa bumi kita. Dan yang terakhir ada di tabel, kalian tabel ada bentuk permukaan bumi. Kalian tuliskan nanti kalau bentuk muka buminya membentuk seperti ini teori yang dikemukakan oleh siapa dan alasannya kenapa? Alasan kalian. Apakah sudah jelas, Nak? Untuk tugas hari ini, apakah sudah jelas? Bu mau tanya. Ya, silahkan. Raffi. Batas waktu pengumpulannya sampai kapan ya, Bu, kira-kira? Karena tadi kalian sudah membuat pertanyaan di komentar kelas. Selanjutnya, silahkan kalian mengumpulkan data untuk menjawab dari pertanyaan kalian. Silahkan kumpulkan data, bisa kalian cari informasi, kalian baca materi di buku paket, kemudian di modul yang sudah Ibu kirimkan, bisa juga kalian browsing di internet untuk kalian menjawab pertanyaan yang sudah kalian ajukan, serta mengisi latihan yang ada pada LKPD tadi. Jelas? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, dari pengumpulan data tadi sudah selesai, sudah kalian mengumpulkan data, selanjutnya silakan dibandingkan antara data yang sudah kalian temukan tadi dengan rumusan pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Jadi kira-kira tadi jawaban yang sudah kalian ajukan itu apakah sudah tepat ataukah belum itu. Jadi kalian silakan menguji hipotesis yang sudah kalian buat tadi. Jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, untuk hari ini bisa kita presentasikan ya.
Kira-kira di sini ada nggak perwakilan siapa? Kira-kira perwakilan yang mau mempresentasikan? Silahkan. Belum, Bu. Ya, Novita, silahkan untuk dipresentasikan. Dibuka kameranya ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan analisis permasalahan dalam video tadi. Nomor 1, hal yang membingungkan isi dalam bumi. Pendapat, saya beranggapan kalau di dalam bumi itu berisi air. Rumusan pertanyaan, mengapa di dalam bumi itu panas padahal tidak terkena sinar matahari? Rumusan hipotesis, di dalam bumi panas karena ada magma. 2. Teori apungan benua. Saya beranggapan bahwa bentuk benua masa kini sebenarnya merupakan puzzle yang bisa disatukan. Rumusan pertanyaan, apakah teori pengapungan benua dan teori pemekaran samudra itu berhubungan satu sama lain? Rumusan hipotesis, menurut Alfred Wegener, sebenarnya semua benua adalah satu pada suatu permukaan bumi. Namun karena pada awalnya bumi berisikan es, ketika es tersebut mencair, maka air memisahkan benua-benua yang ada. 3. Teori lempeng tektonik. Saya beranggapan bahwa bahkan lapisan bumi bisa terpecah kembali dan mengakibatkan bencana alam seperti tsunami. Pertanyaannya, apakah proses terjadinya ombak karena pergerakan lempeng bumi yang terjadi setiap detiknya? Rumusan hipotesis, menurut Tozo Wilson, terdapat lempeng yang berada di atas lapisan atmosfer yang memiliki arus konveksi yang mampu menggerakkan lapisan litosfer atau lempeng-lempeng yang berada di atasnya. Terdapat 3 pergerakan yang tidak beraturan, yaitu konvergen, lempeng mendekat, divergen, lempeng menjauh, dan transform, lempeng berpaling. Terima kasih atas presentasinya Novita untuk hari ini. Presentasinya sangat bagus, luar biasa. Tepuk tangan semuanya, beri tepuk tangan untuk Novita yang presentasi hari ini. Silakan. Ya, untuk selanjutnya mengemukakan tanggapan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari dan presentasi dari teman kalian. Silahkan yang mau menanggapi. Ayo, Marizaki. Atau yang lainnya, silahkan yang berikan tanggapan. Raffi mungkin, Raffi silahkan Nak mau memberikan tanggapan dari presentasi maupun materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siap, tidak ada tanggapan, Bu. Nah, tadi ada teman kalian yang mengatakan bahwa lempeng itu kan dia mengalami pergerakan. Dan ketika tapi kenapa kita tidak merasakan pergerakan lempeng itu sendiri ya? Ada yang tahu kenapa? Lempeng itu dia bergerak, tapi kenapa kita tidak bisa merasakan pergerakan lempeng? Baru terasa ketika lempeng itu saling bertabrakan dan bersenggolan. Kenapa kira-kira? Maaf, Bu, apa tadi pertanyaannya? Ya, lempeng itu kan kita tahu bahwa lempeng bumi itu bergerak, tapi kenapa kita tidak bisa merasakan pergerakan lempeng? Siti Dewati mungkin berpendapat, Fikriansa silahkan. Saya, Bu. Iya, gimana Raffi? Karena terdapat jauh di dalam bumi. Lempengnya ya, lempengnya jauh di dalam bumi. Iya, Bu. Ada yang lainnya gimana? Lainnya mau menanggapi? Jadi gini, bukan berarti lempeng itu jauh di dalam bumi. Lempeng itu adalah kulit bumi atau kerak bumi ya yang kita pijak yang sebagai tempat kita tinggali itu namanya lempeng. Nah, lokasinya dia bukan di dalam bumi, tapi dia ada di atas di bagian permukaan bumi. Nah, kenapa pergerakan lempeng itu tidak bisa kita rasakan? Karena pergerakannya itu sangat lambat. Dalam 1 tahun, lempeng itu bisa bergerak hanya beberapa sentimeter saja. Jadi pergerakannya itu tidak bisa kita rasakan. Baru kita rasakan ketika itu terjadi gempa. Bagaimana? Jelas? Apakah sudah jelas? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Terima kasih yang sudah mengajukan pendapat, kemudian yang sudah berpresentasi tadi. Itu ada juga penilaian khusus, yaitu penilaian keterampilan untuk yang berpartisipasi aktif hari ini di Google Meet. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita mulai dengan kita akan membuat kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Kesimpulan dari kita belajar hari ini apa Nak kesimpulannya? Kesimpulan kalian? Bu, ya. Saya mau jawab pertanyaan Novita dari yang presentasi tadi. Iya, silahkan Nak. Pertanyaannya kan tadi mengapa di dalam bumi itu panas padahal tidak terkena sinar matahari. Jadi
Sumber utama panas di dalam bumi itu adalah karena penelusuran unsur radioaktif. Ini didefinisikan sebagai hilangnya partikel elementer dari inti yang tidak stabil yang akhirnya mengubah elemen yang awalnya tidak stabil. Iya, benar sekali itu. Jadi ada peristiwa radioaktif di situ ya yang di dalam bumi sehingga menyebabkan panas. Bagaimana Novita penjelasan dari Marizaki tadi? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Iya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan untuk membuat kesimpulan dari yang kalian ketahui dari kegiatan belajar hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa bentuk bumi kita itu apa, Nak? Tidak rata. Terus di permukaan bumi juga. Jadi kesimpulannya dari kegiatan belajar kita hari ini tadi, permukaan bumi kita tadi tidak rata. Kenapa permukaan bumi kita tidak rata? Karena di situ banyak sekali bentuk-bentuk permukaan bumi, dan bentuk permukaan bumi itu terbentuk karena adanya sebuah proses seperti itu. Nah, dari kegiatan belajar kita hari ini, apakah kalian kira-kira sudah memahami tentang teori pembentukan permukaan bumi? Gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Paham ya. Kalau sudah paham, Ibu ingin menguji kepahaman kalian dulu. Tadi dikatakan di bumi kita itu dulunya cuma ada satu benua. Namanya benua apa tadi? Pangea, benar sekali. Kemudian di dalam bumi kita juga ada pergerakan yang dari bawah naik ke atas, kemudian yang di bagian atas itu naik ke bawah. Yang pergerakan naik ke atas tadi membawa magma. Itu namanya arus apa tadi? Adanya arus konveksi. Kemudian gempa tadi, kita ada di daerah kita ada mengalami gempa bumi. Kenapa bisa terjadi gempa bumi? Karena ada adanya lempeng tektonik yang sedang lempengnya ngapain, Nak? Bergeser, Bu. Iya, lempengnya bergeser, bergerak, kemudian dia akan bertabrakan. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi, dari yang pertanyaannya sudah Ibu ajukan tadi, Ibu rasa kalian sudah bisa memahami tentang materi teori pembentukan permukaan bumi. Nah, dari kegiatan belajar kita hari ini, kira-kira ada kritik dan saran tidak untuk kegiatan kita belajar ke depannya? Ada tidak? Silahkan, hari ini kalian sudah belajar dengan model inquiry. Ada kritik dan saran untuk kegiatan belajar kita untuk kedepannya, silahkan. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti setelah ini di rumah silahkan kalian kerjakan latihan soal tentang materi yang hari ini, materi tentang teori pembentukan bumi, silahkan dikerjakan soalnya pada Google Form di Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan belajar tentang tahap perkembangan bumi, serta rotasi dan revolusi bumi. Nah, apakah sudah jelas dari kegiatan kita hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya, Nak. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Sebelum kita berakhir, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Ada untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Nah, di sini ada yang ingat sama lagu Garuda Pancasila? Pelajaran SD tuh, di SD kan sering tuh dinyanyikan. Silahkan dibuka dulu kameranya sama mikrofonnya. Kita nyanyi lagu nasional dulu. Setelah itu baru kita tutup kegiatan belajar kita. Ayo, buka mikrofonnya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Ya, silahkan dibuka mikrofonnya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, Garuda Pancasila. Aku Ya. yang berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat sentasa
Ya, terima kasih untuk menyanyikan lagu nasional hari ini. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional, kita akan bangkit jiwa nasionalisme kita dan kita tidak lupa dengan budaya nasional kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu, Marizaki, silahkan pimpin doa, Nak. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih sudah mimpin doa hari ini Marizaki, dan untuk teman-teman yang lainnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam Google Meet ini. Ibu harapkan dengan kalian belajar ini bisa memberikan manfaat untuk kalian ke depannya, bisa menjadikan jalan untuk kesuksesan kalian nantinya. Sampai sini Ibu akhiri, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, kita ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.